Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Hasana akan menjelaskan tentang senyawa merkuri. Merkuri atau air raksa dilambangkan dengan Hg, akronim dari hidragium yang berarti perak cair, merupakan golongan logam berat dengan nomor atom 80 dan berat atom 200,59 yang terletak pada golongan 2B pada sistem periodik. Merkuri air raksa atau Hg adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa organik dan anorganik. Merkuri merupakan logam yang dalam keadaan normal berbentuk cairan berwarna abu-abu, tidak berbau, tidak larut dalam air, alkohol, eter, asam hidroklorida, hidrogen bromida, dan hidrogen iodid. Larut dalam asam nitrat, asam sulfurik, panas, dan lipid. Tidak tercampurkan dengan oksidator, halogen, bahan-bahan yang mudah terbakar, logam, asam, logam karbit, dan amine. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melwati Sugianto. Saya dari siswa Stika Salsabila Serang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sifat merkuri. Secara umum, sifat merkuri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwujud cair pada suhu kamar 25 derajat Celcius dengan titik paling rendah minus 39 derajat Celcius. Masih berwujud cair pada suhu 396 derajat Celcius pada temperatur 396 derajat Celcius ini telah terjadi pemuaian secara menyeluruh. Selanjutnya, merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Ketahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri sebagai logam yang sangat baik untuk menghantarkan daya listrik. Selanjutnya, dapat melarutkan macam-macam logam untuk membentuk alloy yang disebut juga dengan amalgam atau tambal gigi. Selanjutnya ada merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal, logam, maupun dalam bentuk persenyawaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kegunaan merkuri dan bentuk merkuri. Yang pertama, kegunaan merkuri. Merkuri digunakan pada berbagai aplikasi. Misalnya, yang pertama, sebagai amalgam gigi atau penambal gigi. Yang kedua, sebagai fungisida. Yang ketiga, sebagai proses penambangan emas. Yang keempat, sebagai gas kior. Yang kelima, sebagai soda kaustik. Yang keenam, sebagai termometer. Dan yang ketujuh, sebagai baterai. Selanjutnya yaitu bentuk merkuri. Yang pertama, merkuri elemental terdapat dalam gelas termometer, alat elektrik, batu baterai, dan cat. Yang kedua, merkuri anorganik, misalnya merkuri klorida dan merkuri fulminat. Yang ketiga, merkuri organik terdiri dari aryl merkuri, alkyl merkuri, dan alkosi alkyl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusli, saya dari kelompok 3 merkuri. Di sini saya akan menjelaskan cara merkuri masuk ke dalam tubuh manusia. Metil merkuri dapat dibentuk oleh bakteri pada endapan dan air yang bersifat asam. Elemen merkuri mempunyai waktu tinggal yang relatif pendek pada tubuh manusia, tetapi senyawa metil merkuri terakumulasi di dalam tubuh 10 kali lebih lama.
Metil merkuri terakumulasi pada rantai makanan. Misal merkuri bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan mengkonsumsi ikan yang hidup di perairan yang telah tercemar merkuri. Merkuri juga dapat dilepaskan ke atmosfer melalui berbagai kegiatan manusia, terutama dari pembakaran sampah rumah tangga, limbah, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Asap yang mengandung merkuri dapat ditransportasikan melalui udara dan mengendap di daratan maupun air. Asap merkuri dapat dihisap melalui pernapasan. Merkuri yang masuk lewat kulit, biasanya merkuri yang terkandung dalam kosmetik yang dipakai. Merkuri yang masuk melalui kulit setelah diabsorpsi di jaringan akan teroksidasi menjadi merkuri diafilen Hg2+ yang dibantu oleh enzim katalis. Sekian dan Dampak yang ditimbulkan oleh merkuri untuk lingkungan itu tercemarnya saluran pembuangan tempat merkuri dan ventilasi udara. Nah, dari saluran pembuangan ini baik dibuang ke laut, ke danau ataupun ke sungai, partikel merkuri itu akan terserap oleh organisme-organisme yang ada dalam laut, misalnya seperti ikan, agar-agar dan lain-lain. Nah, ketika terserap oleh ikan itu mengandung merkuri, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Jadi secara tidak langsung manusia menimbun merkuri yang terdapat pada ikan tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh merkuri dalam bidang kesehatan yaitu merkuri masuk dan merusak jaringan SSP atau susunan sistem saraf dan ginjal. Nah, efek yang ditimbulkan yaitu retardasi mental, tuli, penciutan, penglihatan, bahkan sampai buta, terus cerebral palsy, sama gangguan menelan. Merkuri atau Hg dapat mengganggu sistem pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi, apabila merkuri terhirup, maka ia akan merusak jaringan paru, dan apabila terkonsumsi, maka akan terjadi keracunan. Keracunan itu akan menyebabkan kerusakan pada liver atau hati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda dan gejala keracunan akibat tercemar merkurium. Yang pertama, akut. Tanda dan gejalanya yaitu radang paru-paru atau pneumonitis, bronkitis, rasa sakit pada dada atau dada sesak, batuk, rasa seperti logam, mual, sakit pada bagian abdomen, diare dan muntah, sakit kepala, garis gelap pada gusi karena merkurium sulfida, gigi lepas atau copot, luka pada bibir dan dagu, gejala-gejala psikopatologis, otot gemetar. Yang kedua, kronis pada mulut dan wajah. Tanda dan gejalanya yaitu peradangan, gusi berasa tawar, radang gusi atau gingivitis, gigi lepas atau copot karena kerusakan rongga gigi, berkurang atau bertambahnya air liur, stomatitis atau radang mulut dan lidah gemetar, iritasi pada nasal, epistaxis atau berdarah pada hidung, gangguan selera dan bau, kehilangan nafsu makan, wajah terlihat pucat. Dan yang ketiga, gangguan syaraf. Tanda dan gejalanya yaitu gemetar pada kelopak mata dan otot jari, tangan, dan kaki, penyakit syaraf, parestesias atau rasa sakit seperti tertusuk dan geli pada kulit, kehilangan keseimbangan, lutut yang terhentak-hentak secara berlebihan, refleksi plantar yang berubah, berkeringat, dan kemerah-merahan, perubahan kepribadian, eretisme atau ketidaknormalan emosi atau terlalu peka, lekas marah, kritis, mudah terangsang, kemurungan jiwa, tertekan, merasa malu, perasaan takut, murung, lelah,
lemah, mudah mengantuk, dan gangguan daya ingat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Farhan Nasir, mahasiswa S3 Salsabila Serang. Jadi kelompok 3 akan memaparkan tentang bahaya merkuri pada kosmetik. Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dapat mengakibatkan yang pertama flek hitam pada kulit akan memucat atau seakan pudar. Dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat atau akan timbul kembali dan bertambah parah atau melebar. Selanjutnya, efek rebound, yaitu memberikan respon perlawanan atau kulit akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian dihentikan. Selanjutnya, yang ketiga, bagi yang tadinya bersih, lambat laun akan timbul flek yang sangat parah atau melebar. Selanjutnya, dapat mengakibatkan kanker kulit. Pemeriksaan pada merkuri. Merkuri adalah logam berat yang sangat berbahaya, sehingga apabila merkuri konsumsi akan berimbas buruk pada kesehatan tubuh. Uji ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan merkuri pada suatu makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Bua di sini akan menjelaskan tentang pengobatan keracunan senyawa merkuri. Nah, sebelum itu, siapa saja sih yang berisiko terkena keracunan merkuri ini? Yang pertama itu ada area tinggalnya dekat dengan pembuangan limbah merkuri ini. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sudah tercemari dari senyawa merkuri ini. Nah, pengobatannya itu yang pertama ada memberikan putih telur, susu, dan usahakan penderita muntah. Yang kedua ada dengan memberikan pembilas lambung yang terdiri dari putih telur, terus sodium formaldehid sulfoksalat dengan konsentrasi 5% atau bisa dengan natrium karbonat dengan konsentrasi mulai dari 2% sampai 5%. Yang ketiga itu diberikan dimercaprol 10% secara intramuskular diberikan setelah 3 jam keracunan. Yang keempat itu diberikan pencahar yaitu berupa susu magnesium, bismut subkarbonat, dan bila perlu diberikan analgetik. Nah, jika pengobatan yang tidak tepat ini dapat menyebabkan kegagalan ginjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.